Film diawali dengan skin wilayah perkotaan dengan kereta api yang sedang berjalan. Dimulailah dengan seorang pria sebut saja San yang terbangun dari tidurnya di sebuah kereta. Dia kebingungan dan ternyata di depannya sudah ada seorang perempuan cantik sebut saja Christina atau Tina. Tina menyampaikan bahwa menerima saran darinya. Ada seseorang yang sedang membuka kaleng minuman bersoda. Kemudian sepatu San tersebut terkena tumpahan kopi orang yang sedang lewat. Ada seorang pria menelpon ke handphone Tina. Lalu seorang bisnismen sedang gusar karena belum sampai di acara dan terlambat datang. San diminta tiket oleh kondektur tapi San hanya diam saja sehingga diambilkan oleh Tina. Dijelaskan oleh San kalau San gak kenal Tina dan Tina hanya seolah kenal San. Dia bilang kalau San itu namanya Kapten Colter Stephen pilot heli di Afghanistan. Bingung gak tuh si Tina dan dibalas dengan senyuman saja sama Tina. Ada seseorang baku senggol dan kertasnya berceceran. Seseorang menjatuhkan dompet dan dikembalikan ke pemiliknya yang turun dari kereta. Dilihatnya orang yang dompetnya jatuh oleh San dari kejauhan dan San tetap di kereta. San yang mual ke toilet kembali ke tempat duduk dan disindir Tina. Lalu San melihat di jendela ternyata muka dan tubuhnya bukan milik San. Dilihatnya dompetnya juga ternyata namanya San. Ya benar. Tina khawatir. Dan San bilang baik-baik saja. Lalu sebuah bom meledak. Ya meledak. Boom. Blar. Gerudak-gerudak. Dor. Klutak-klutak. Lusak dan hancur sudah dua kereta yang sedang berjalan. Yap, ini lihat film source code atau kode sumber. Dikonfirmasi kembali setelah San atau Kapten Colter kembali dari simulasi. Yah, kapten yang kita sebut San tadi bahwa San adalah seorang kapten pilot helikopter. Jadi kapten atau sebut saja San ini sepertinya merasa kalau dia sedang dalam simulasi dan dalam sebuah misi simulasi. Dia bingung di mana tapi dia merasa seperti di sebuah tabung. Dijelaskanlah sama tentara cantik atau orang yang berbicara dengannya di monitor. Yah, tentara cantik itu namanya Godwin dia. Ya, sebut saja tentara cantik itu dengan sebutan Wiwin. Dijelaskan Wiwin kalau San sedang di operasi Kastel Belegur. Kapten disuruh lapor apa saja yang dilihatnya. Dia lapor terkait ledakan. Kapten bingung dengan siapa bicara sehingga dia tanya Wiwin. Yah, tapi Wiwin terus saja tanya info yang didapat. Dikatakan oleh Wiwin supaya fokus. Tapi San menyela kalau dia dalam sebuah misi terbang namun terbangun di kereta api. Sekarang di kapsul lagi ini bagaimana ke Priben? Dia butuh penjelasan bertanya unit apa ini. Dijawab kalau unitnya namanya Kastel Belegur. Disuruh nyimak video yang dikirimkan untuk memastikan apakah San masih sadar atau tidak. Dikonfirmasi bahwa dia sudah kembali. Muncul seseorang juga di samping Wiwin. Ya, sebut saja si brewok itu Ruwet. Lalu San kembali meminta tolong untuk menyampaikan pesan ke ayahnya kalau dia sedang bertugas. Dan ditanya lagi sama Wiwin siapa yang meledakkan kereta api namun San bilang gak tahu. San diminta untuk kembali. Dan waktunya hanya 88 menit. San kesal dengan tes ini dan tanya di mana anak buahnya. Tapi Wiwin tetap bilang kalau San wajib cari tahu di mana bom dan seperti apa bentuknya detonatornya dan bagaimana bisa meledak. Ya, meledak door boom icik-iciki boom. Dan juga diminta temukan pelakunya. Ya, sekilas seperti game simulator sih. Entah situasi apa yang jelas mereka terpisah jarak dan kemungkinan juga waktu. Tekan enter dan San sudah dikirim kembali ke kereta bangun seperti awal di kereta bertemu. Dilihatnya di jendela ternyata itu bukan wajah Kapten Colter tapi wajah San. Diceritakan oleh Tina kalau dia mau kursus hukum di India. Lalu ya kejadian yang sama terjadi. Dari orang buka kaleng minuman. Tumpahan kopi ke sepatu San. Tina minta saran apa rencananya sudah benar. San merasa kereta sama tapi beda. Tina bilang sama sih sambil senyum. San lihat jam dan pasang timer 8 menit. Sama semua sampai kasih tiket ke kondektur. Ya, di sini San merasa ini sebuah tes atau simulasi. Merasa kalau pelakunya bukan Tina. Dan Tina dipikirnya hanya pengalih perhatian. Disampaikan ke Tina kalau simulator ada pengalih perhatian. San mulai investigasi mencari pelakunya. Dilihatkan bisnismen marah-marah lagi. San tanya ke pelawak terlambat apa.
Pelawak sampaikan kalau dia terlambat festival. Kata Tina pernah menang juara 3 American Got Talent. Orang tertabrak buku berantakan lagi. Kemudian ada orang jatuhkan dompet lagi. Dan dikembalikan ke orangnya. San lihat keluar kereta sebentar. Lalu kembali naik kereta. Dicari sumber ledakan. Dan dia ke toilet dan dilihatnya sebuah atap toilet sedikit terbuka. San naik. Dan bom sudah ketemu dan dilihat ada handphone di sana. San bingung dan tanya Wiwin tidak bisa jawab. Ditinggalkanlah bom itu dan dilihat dompetnya. Ternyata San adalah seorang guru sejarah. Dan San mengaku pihak keamanan kereta. Dan minta penumpang matikan alat elektronik. Ada yang bandel tidak mau matikan laptopnya. Dipukullah orang itu sama San. Mamam telenyem-nyoh kena bogem tentara. San ditegur Tina karena pukul orang. Lalu bom meledak lagi. San kembali ke tabung. Dibilangnya ke Wiwin kalau San sudah temukan bom. Juga disampaikan ada cairan hidrolik menetes di tabungnya. San ingin bicara sama atasan Wiwin. Dan disampaikan ke Wiwin kalau San punya 2 misi di Afghanistan. Dibantah Wiwin kalau San sudah 2 bulan sama San. Ditanya soal bom lagi. Tapi San tetap minta penjelasan. Dan diteleponlah si Ruwet oleh Wiwin. Wiwin minta izin mau Dilang akan sampaikan sesuatu ke San. Dan diperbolehkan oleh si Ruwet. Dijelaskan sama Wiwin kalau pagi hari di Chicago ada bom meledak di kereta. Dan semua penumpangnya tewas. Termasuk San juga tewas tapi dibantah San. Dijelaskan lagi kalau si San yang ada di kereta juga tewas. Inilah menjelaskan kalau si San itu ada di tubuh San asli di kereta itu. Katanya akan ada serangan lagi susulan. Diceritakan oleh San kalau bomnya di atas wastafel kamar mandi kereta. Dan detonatornya ponsel. Disanggah Wiwin kalau belum selesai. Tapi good job lah ya. Dan San harus temukan pelakunya. Ada banyak panggilan 1.800 panggilan selesai waktu bom meledak tapi 52 di kereta dan salah satunya panggilan aktivasi bom. Ledakan pas disesuaikan pelaku waktu saat kereta berpapasan dengan kereta lain itu yang diincar pelaku. Kenali mereka. Lalu San diminta fokus ke hal penting. Dan San dikirim balik ke memori kereta. Kembali ke kereta lagi dilihatnya si Tina cantik. San atur waktu di jamnya. Sama semua seperti kejadian sebelumnya. Katanya Tina baik. San lalu tanya ke kondektur apa ada yang aneh. Tapi dijawab kondektur kalau San yang aneh. Lalu tanya Tina apa ada yang aneh. Tina disuruh San duduk di sampingnya ditanyai dan diminta pendapat tentang orang-orang. Ada si gemuk tidur sama pendeta dan komedian. Pelajar dan ahli komputer. Sambil gibah gosip rasan-rasan direktur. Pebisnis dan temannya. Termasuk pelawak yang terlambat festival sudah tahu semua. Sekilas dilihatnya seseorang yang dompetnya jatuh sedang lewat pegang HP. Sambil bercanda dan menggoda San. Siapa saja yang keluar dari toilet? Katanya San juga. Sempat kaget dikira San pelakunya. Lalu dilihat tas San sendiri ada HP rusak. Dan buku janji minum kopi sama Tina. Tapi saat mau pergi San mengajak Tina turun. Dan diciumlah si Tina icik iwir mantap. Enak kata San. Dan dinikmati pula sama si Tina. Lanjut gak nih? Dan sepertinya masih pengen tambah Tina. Tapi cukup dulu nanti lagi. Lalu San dan Tina turun kereta. San mengejar seorang membawa tas. Dan Tina disuruh duduk tunggu. Diikutinya terus sampai kamar mandi. Tina masih disuruh tunggu. Lalu sampai dia duduk menunggu di tempat duduk tepi jalan lintasan kereta. Dihampirilah oleh San lalu diobrak-abrik isi tas orang itu. Jelas bertengkar mereka berguling-guling. Dan ternyata bom tetap meledak. Dan bukan orang itu pelakunya. Lalu orang itu menendang San hingga jatuh di atas rel kereta. Dan kereta lewat. San tertabrak kereta dah. Mamam telenyem mati lagi. Balik ke tabung lagi deh.
Saat balik ke tabung ternyata pengatur suhu di tabung berubah dan San pun kedinginan. San melepaskan diri dari sabuk pengamannya dan mencoba mendobrak atap tapi tidak bisa. San tetap mencari cara untuk menyambung dan memperbaiki kembali jaringannya yang terhubung dengan Wiwin. Dan berhasil kembali bahwa kebetulan ada Ruwet di depannya. San bilang kalau San ada di sebuah kapsul. Ruwet mau pergi dan dipanggil Wiwin dulu dan ditanya info yang dibutuhkan. Wiwin kembali dan San menyampaikan kalau dia gagal. Dikasih tahu sama Wiwin kalau ada yang selamat itu hanya di kode sumber. Ya ini judul filmnya. Dijelaskan kepada San kalau kode sumber hitungan parabola mekanika kuantum. Ya Ruwet seperti pembuatnya juga si Ruwet. Dijelaskan bahwa ada jejak sisa cahaya lampu. Seperti otak juga bahkan setelah kematian. Otak punya ingatan jangka pendek 8 menit seperti CCTV. Jadi memori itu digabung di 2 tubuh manusia. Rekayasa mungkin apa ya? Jadi terungkap bahwa memori otak San asli digabung memori otak Kapten Coulter di sisa tubuh Kapten Coulter. Aneh sih tapi ya itulah film. Jadi ingatan bisa direstor hanya 8 menit. Diolah 2 mayat oleh kode sumber ini. Katanya San punya kesamaan gen fisik dengan Kapten Coulter. Baik ukuran tubuh, jenis kelamin dan peta sinaptik. Setelah 8 menit tidak ada apa-apa dan San tak bisa tinggal lebih dari 8 menit. Katanya kode sumber bukan perjalanan waktu tapi penugasan kembali waktu. Aneh. Jadi akses kenyataan di masa lalu gitu dan kenyataan sebenarnya kalau kematian di kereta sudah terjadi pada saat San ditanya. Intinya flashback untuk tahu pelakunya. San ngotot kalau dia telah menyelamatkan gadis itu. Tapi dicek dipastikan sama Wiwin dan dijelaskan kalau Tina juga sudah mati meskipun sudah diselamatkan di kode sumber. Ditarik dari kereta seperti nyata San tetap ngotot kalau Tina masih hidup. Waktu berharga jadi di sini sebenarnya bom sudah meledak dan akan ada serangan susulan. Makanya itu San disuruh cari pelakunya sebelum bom selanjutnya meledak dan menewaskan banyak orang. Sudah banyak yang dievakuasi penduduk kota. Disampaikan juga ada kotak berisi senjata bisa digunakan. San kembali ke kereta seperti peramal dan dijelaskan ke Tina akan lakukan hal aneh. Dijelaskan kejadian sama seperti biasa dan benar semua sampai Tina kaget dan heran. Dipujilah si Tina kalau dia cantik, baik dan jujur. Tina pun bertanya dan mengira itu pasti bukan San. San ambil pistol. Tetapi tertangkap petugas kereta. Tina datang kenapa curi senjata dan mau pinjam ponsel Tina. Waktu tinggal semenit dan dibuat tenang Tina lalu bom meledak. San kembali ke Wiwin lagi dan ditanya perkembangannya. Dilihatnya bed kesatuan di baju Wiwin oleh si San. Dibilang Wiwin tidak pernah ikut misi kode sumber dan jangan buang waktu. Temukan cepat pelakunya. Setelah misi selesai dan memuaskan dan semua akan berakhir. Disampaikan oleh Wiwin mungkin dia bawa peralatan. Dikirim balik San ke kereta dan dia menggambar kode kesatuan di baju Wiwin. Dan dijelaskan kepada Tina yang di militer temannya. Dijelaskan kepada San kalau HP Tina cuma terhubung ke kantor nah jadi penasaran apa kerjaan sebenarnya si Tina ini kan. Tina disuruh cari info Kapten Coulter. San merasa mimpi dan hidup dan ada Tina ya so sweet dah. Ketemu dia dengan orang yang kerja di militer dan ditanya logo kesatuan. Dia marah karena San dilatih militer bukan untuk mengkasari warga sipil tak bersalah. Ternyata logo itu masuk ada di militer di Angkatan Udara. San pinjam ponsel orang itu untuk mencari info tentang dirinya dan mencoba mengirim email ke Wiwin apakah sampai atau tidak. Dan dijelaskan juga kalau Kapten Coulter sudah mati di Afghanistan 2 bulan sebelumnya. Kembali ke kapsul San konfirmasi dan tanya Wiwin apakah dia sudah mati. San bingung. Dan dibilang sama Wiwin kalau San harus fokus sama bom di kereta dan temukan pelakunya. Ditanya kebenarannya Wiwin putar-putar saja jawabannya. San ingin bicara sesama prajurit. Lalu dijelaskan kalau San sudah mati tapi bagian otaknya masih aktif. Tubuhnya hanya manifestasi supaya bisa merasakan semua itu seperti bayanganlah intinya. Termasuk kapsulnya dan tempatnya dirahasiakan. Ruwet paham situasi San dan kenapa untuk mencegah serangan kedua dia dikirim untuk cari pelakunya. Dilarang selidiki selain bom termasuk tentang jati diri San.
Tapi San sampaikan telah mencoba menghubungi dari kereta sebelum ledakan. Dijelaskan kalau San memang telepon tapi tidak pernah diterima mereka. Mereka di realitas yang berbeda dan cara berbeda. Mereka yang atur. Jika gagal San dikirim kembali seperti itu terus. San ngotot bahwa bisa diubah. Tapi mereka pun berpendapat itu tidak bisa diubah. Mereka tidak ilegal dan sudah disetujui oleh mahkamah. Dijelaskan kalau yang dilakukan San termasuk pelayanan kepada negara. Prajurit rela mati untuk tercapainya pelayanan, kata San. Dan Ruot menjelaskan anggap saja mendapatkan apa yang San ingin setelah menyelesaikan misi, yaitu dibiarkan mati. San mati tapi banyak pengganti yang mau program kehormatan ini. Diingatkan ke San kalau ini menyangkut nyawa banyak orang. Dan dijelaskan tolong hargai nyawa banyak orang itu. Selesaikan temukan pelakunya. Lalu San dikirim kembali tapi tidak berhasil menemukan lagi. Dikirim balik lagi belum ketemu. Dikirim lagi sampai frustasi dan lelah. Diberikan motivasi oleh Wiwin dan Ruot. Menyelamatkan nyawa manusia adalah tugas mulia. Lalu dikirimkan suara ayahnya yang bilang kalau San gak mau pulang. Tidak mau dengar kata-kata ayahnya. Dia lebih mementingkan unit dan tak mikir dirinya. Unitnya adalah keluarganya, katanya San. Tapi dijelaskan ayahnya itu hal berbeda. Ayah San merasa tak faham San. Ayah San merasa kehilangan San sampai akhirnya mendapat info kalau dia sudah tewas. Merasa bersalah pada ayahnya. San pun tersentuh dan minta dikirim kembali lagi ke kereta. Dengan tekad kuat menyelesaikan misi, San langsung bertindak, diawali mencuri pistol di kotak penyimpanan. Pergi ke tempat bom. Nonaktifkan detonator bom. Lalu ambil HP di detonatornya dan menghubungi pelaku. San mendekati orang yang pakai HP dan mendekati orang yang menolehnya sedang berbicara melalui telepon. Ternyata si ahli komputer tadi. Dan ternyata San salah tangkap, buka si ahli komputer dan ahli komputer berbicara dengan istrinya. Ternyata saat ditelepon balik ternyata ponsel orang yang menjatuhkan dompetnya berbunyi. Ya, diikutilah dia sama si San. Ternyata dompetnya dilempar lagi masuk ke kereta. Dan diambillah dompet itu oleh San, ternyata pelakunya sebut saja Derek. San lompat dari kereta dan Tina meminta kereta berhenti dan itu turun kereta. Didekatilah Derek. Ditanya HP-nya. Lalu ditodong pistol. Jadi Derek meninggalkan dompetnya di kereta supaya dikira mati saat kereta meledak. Lalu Derek masuk dan menunjukkan bom lain yang lebih besar di mobil. Saat melihat bom itu Derek mengambil pistol dari sakunya. Saat San lihat isi kotak dan bomnya, tiba-tiba Tina datang memanggil. Dan seketika itu pun Derek langsung menembak San. Lalu dia juga menembak Tina. Dilihat identitas San dan dibilang dunia adalah neraka. Dan bisa dimulai dari sebuah reruntuhan, makanya harus ada runtuhan terlebih dahulu. San dan Tina sekarat belum mati. Ternyata ada detonator lain di bom itu sehingga meskipun detonator dicabut ternyata bom masih meledak. Balik ke kapsul lagi dan San sudah tahu pelakunya Derek Frost gak pakai maker. Dan dijelaskan juga naik mobil van putih berikut plat nomor. Selain itu ada bom lain di dalamnya. Wiwin berterima kasih kepada San tapi Ruot diam saja. San menawar ingin mati tapi terlebih dulu minta dikembalikan untuk menyelamatkan penumpang. Ruot jelaskan kalau tidak seperti kehidupan biasa. San jelaskan setidaknya izinkan San mencoba, katanya. Apa salahnya mencoba? Dan pasukan bergerak, Derek pun ditangkap. Validasi info pelakunya diperoleh dari kode sumber. Keberhasilan revolusioner dari program kode sumber. San dikasih selamat oleh Wiwin. Tapi San sedikit murung karena tahu dia tidak dikirim balik. San tanya Wiwin tapi dibilang masih menunggu perintah Ruot. Nunggu keputusan Ruot ya lama. Dan basa-basi sedikit Wiwin sama San untuk isi waktu tunggu mereka. Tanya pernikahannya juga. Kalau Wiwin udah cerai, apakah San mau ajak kencan? Tapi langsung ditambah Wiwin dengan jok. Ya lelucon buruk sih karena San kan sudah mati. San dengan cara sedikit merayu dan memelas. Akhirnya Wiwin setuju mengirim San kembali ke kereta.
Dijelaskan kalau program gak bisa ubah masa lalu tapi digunakan untuk masa depan. San menyampaikan kalau seharusnya kereta tidak meledak jadi pasti ada detonator cadangan. San tetap bersikukuh kalau Wiwin salah. Wiwin jelaskan kalau Tina dan semua sudah mati. Dan karena masih bersikukuh dan memohon. Tapi tetap akhirnya Wiwin mau tanya Ruwet dulu. Ya ternyata juga diperlihatkan kalau ucapan atau kata-kata San di kapsul terdistribusi melalui teks. Nah loh. Dirayu juga Wiwin hanya minta waktu 8 menit. Dan sepertinya Wiwin setuju untuk mengirim San kembali ke kereta. Tanpa persetujuan Ruwet karena pasti Ruwet gak setuju. Dan disampaikan setelah 8 menit Wiwin akan mematikan San. Lalu San tidak akan bisa kembali lagi. San tersenyum janji akan menyelamatkan Tina dan orang-orang. Baginya suatu kehormatan tugas itu. Dan Wiwin juga berterima kasih atas jasa San. Dan good luck. Tekan enter dan kirim. San kembali ke kereta dan segera atur waktu. Kejadian sama seperti biasanya. Tetapi San sudah berkali-kali sehingga pengalaman dengan apa yang harus dilakukannya. Ajak ngopi Tina hari itu juga saat sudah selesai keperluan San. Ternyata yang telepon Brian namanya dan diminta San untuk abaikan Brian. Tapi San bilang mau selamatin dunia sebentar. Diawali menonaktifkan detonator bom. Mencuri kunci kotak penyimpanan senjata. Di sisi lain Ruwet berbicara dengan penyandang dana atas keberhasilan proyek kode sumber. Dan pembahasan dana pengembangan. Ruwet menyuruh Wiwin hapus semua data. Tapi San tetap dibiarkan hidup. Karena sudah selamatkan banyak orang. Dan San adalah yang cocok dalam sistem mereka. Mungkin satu-satunya yang cocok. Jadi San tetap hidup dan data dihapus dan diprogram ulang. Skin dilanjut ke Derek yang ditangkap San. Dompet Derek dikembalikan ke Derek oleh orang. Lalu Derek diborgol di tiang kereta. Sementara itu Wiwin mengawasi dan mengamati Ruwet. Dan Derek diinterogasi dan diceramahi oleh San kalau dia sudah selesai. Lalu San telepon ke pihak berwenang dan mengaku sebagai Derek yang sedang terborgol dan membeberkan semuanya. Dibilangnya Derek sinting dan menyedihkan ya keren sih aktingnya mimik sedihnya pas melas banget. Nangisnya dan yang pasti cocok banget pemerannya emang. Lalu telepon Derek dipinjam San. Di sisi lain teman Wiwin merayakan keberhasilan dan diminta hapus memori San. San mengirim email ke Wiwin melalui ponsel memberitahukan keberhasilan programnya. Bahwa programnya melampaui lebih jauh dari apa yang diperkirakan. San terus melihat waktu di jamnya. Sementara Wiwin melihat San di kotak tabung tempat jasad San di dalamnya. Juga diperlihatkan waktu yang tersisa. Kemudian San menelpon ayahnya sendiri. Yang dia mengaku sebagai teman Tina San yang asli. Dijelaskan kalau San satu pasukan dengan anaknya yaitu Kapten Coulter alias San. Dia minta maaf karena baru menelpon. Memang berat dan harus butuh kata yang tepat untuk menyampaikan. Jangan keras dan santai karena panggilan tidak gampang. Mereka bertanya kabar. Memang sulit kalau itu memang dan biar sudah terjadi. Sementara itu Wiwin membuka kapsul tempat jasad San. Dan San masih telepon dengan ayahnya. Dan jasad San bibirnya bergerak-gerak seperti orang berbicara. Disampaikan ke ayah San kalau San saat terakhir dan dalam saat terakhir sulit berbicara. San menyampaikan kalau dia menyesal. Dan ayahnya bilang dia hanya ingin dia kembali. Ya diperlihatkan jasad keadaan San atau Kapten Coulter yang ada di kapsul. Dilihati oleh Wiwin jasad Kapten Coulter ditabung. Ayah San bilang kalau ayahnya mencintainya. Dan ayahnya ingin Kapten Coulter atau San tahu bahwa dia mencintainya. Disampaikan kembali ke ayahnya Kapten Coulter atau San bahwa Kapten Coulter atau San sudah tahu. Dan mereka mengakhiri panggilan. San kembali ke Tina dan mengajak Tina minum kopi bareng nantinya. Di sisi lain Ruwet ditelepon stafnya kalau San online. Wiwin di ruangan mengunci diri dan mengaktifkan San kembali ke kereta. Di kereta bisnismen bingung jika telat. Dan mereka berdebat soal saran dan apa yang harus dilakukan. Lalu San menantang dan kasih uang si pelawak kalau bisa buat tertawa orang di kereta akan dikasih uang oleh San. Ruwet mencoba membuka kunci pintu tapi tak bisa. Wiwin menunggu waktu 8 menit yang dijanjikan ke San.
Lebih tepatnya dikasih $126 kalau bisa lucu. Sedkit mengejek tapi diterima oleh si pelawak. Ia membuat sedikit tawa di kereta. San dan Tina mojok. Ya sudah tahu yang akan terjadi. Ruet dan anak buahnya masih berusaha membuka pintu. Dan meminta Wiwin buka pintu. Sementara itu kereta tetap jalan. Dan San lihat jamnya sesekali. Wiwin melihat waktu tinggal beberapa detik. San tanya Tina apa yang dilakukan kalau waktu hidup tinggal semenit. Tina bilang buat detik kedua. San bilang mau cium Tina lagi. Ruet sangat marah dan sudah ada polisi militer datang. Dan tugas Kapten Coulter atau San sudah selesai. Ternyata di kereta waktu berhenti. Dan ditunjukkan memang waktu telah habis. Dan Wiwin menekan tombol mematikan jasad Kapten Coulter atau San itu. Di kereta waktu berhenti. Dan di sisi lain Kapten Coulter dimatikan oleh Wiwin. Waktu juga sudah habis. Tapi kemudian, tidak dapat disangka di kereta waktu berjalan kembali. Bom tidak meledak di kereta dan tetap berjalan normal. Dilihatnya jam San ternyata lebih dan tetap hidup dia. San berpikir bahwa ini melebihi apa yang diperkirakan mereka yang buat kode sumber. Semuanya baik-baik saja. Di masa itu berita memberitakan tidak ada kejadian di Chicago. San lalu jalan-jalan sama Tina ke kota. Tina ingin menunjukkan kepada San sesuatu di hari yang cerah untuk jiwa yang sepi kayak lirik sebuah lagu. Tina gak terlalu percaya kebetulan tapi percaya keberuntungan. Ditunjukkan Tina di kaca kalau Kapten Coulter ada di tubuh San. Lantas kemana San asli? Dilanjut skin Wiwin di kantor. Wiwin mendapat pesan apa yang dikirim oleh San dari kode sumber saat di kereta saat misi kode sumber. Wiwin segera menemui Ruet dan sambil berjalan. Diceritakan kalau Wiwin akan dengar berita kegagalan teroris menyerang. Wiwin akan dapat terus cegah bom terjadi. Dan disampaikan ke Wiwin kalau ada bom dipasang di Chicago. Tersangka ditemukan terikat di kereta. Namanya Derek Frost. Cocok dengan pesan yang disampaikan San ke email Wiwin. Ternyata benar dan Wiwin tidak jadi cerita sama Ruet terkait pesan emailnya. Wiwin kembali keluar ruangan Ruet. Ruet bilang krisis kebenaran akan terjadi dan kode sumber akan punya momennya. San jelaskan kalau kode sumber ternyata bisa melampaui dan bekerja lebih jauh dari apa yang diperkirakan Wiwin dan Ruet. Dikira cuma 8 menit ternyata salah mereka tapi mereka ciptakan dunia baru. Jika benar. San bilang kalau di suatu tempat fasilitas kode sumber ada Kapten Coulter yang sedang menunggu misi. Dan Wiwin diminta berjanji harus menolong San atau Kapten Coulter dan menyampaikan ke San kalau semua baik-baik saja. Film pun berakhir. Sepertinya ada dua realitas berbeda namun kalau dilanjutkan dari sisi kereta memang masa depan dapat berubah dengan apa yang telah dilakukan oleh kode sumber itu. Tapi tidak dikembalikan ke realitasnya bagaimana tapi kalau benar dari email tersebut berarti benar kode sumber berjalan dengan baik dan seperti mesin waktu yang dapat merubah masa lalu. Kalau mereka gak jadi mati apakah akan sama dengan film Final Destination-nya? Nah, itu sih. Endingnya membingungkan kan akhirnya. Dari ending filmnya di mana Kapten Coulter masih menunggu misi masih mungkin dibuka kelanjutannya dan dapat juga memberi informasi kalau masa lalu bisa diubah. Itulah sedikit film fiksi ilmiah atau yang lain tahu tentukan sendiri sudah. Subscribe, share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.